Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun nek sampean ra usah anut ngomong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmu ni Allah, insyaallah gampang. Ini ku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab alaysa lawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'an la dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja. Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa? Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang. Negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal.
Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubaya. Atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian itu riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning.
Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang melihat orang yang serius. Itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut tuh, karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih, namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejlok-gejlokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala ya wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna subabnal ma'a subba thumma syaqaqnal ardhan wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah?
Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air. Kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qodba. Ada zaitun, ada tin. Kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sobabnal ma'a sobba. Thumma syaqaqnal ardo syaqqa. Fa'ambasna fiya habba wa inabau wa qodba. Wa zaitunau wa nakhla wa hadaika ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum. Silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang. Dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lissalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Mulane jare hikam, kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas pintu-pintune wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betakok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten nggih, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Lho bareng awang ngeki taufik kok dijaluki opah. Lho iku nuntut opah mbek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang, supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa njuk opah wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nah iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ke awale cara melihat ilmu hakikat, ikhlas ku gampang. Nggih mboten? Lha mboten kuwi jadi tenan. Lho gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Tapi nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf dadi 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf itu ditarif pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pangeran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek nah, pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat hormati aku.
Ya tersinggung tuh. Lho nak tersinggung yang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngergani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngergani kiai, bareng murid tuwa gak ngergani wong tua. Malah nyiksa ati to. Perdun. Nah, sampeyan nganggo ilmu hakikat selesai. Wong ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel, kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngrasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tampo aku ora dadi masjid. Sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia takmir. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sak ning masjid rame, cik imame kula cik mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Kulon pengurus takmir maksudnya ngrameni apa? Masjid. Ya, takmir zaman akhir ngrameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Wis ora. Maksudnya takmir masjid kan ngrameni masjid to, mboten ngrameni masalah apa? Masjid. Nggih kula bolak-balik matur gitu. Terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan kayak pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku kudu ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil yang mabuk gak apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pinter nyupir lah terus bumi memang terus kita templung nggak opo. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh ono sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sama anak kepen syukur itu gampang. Duit ran duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus montek ngamek kowe. Niku jari Imam Ghazali kena sekarang nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mek kowe. Mergo kok jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula jek urip. Kula balen malih. Dengan demikian kami alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Bisa urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adab. Enggak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Awalnya walhasil akhir cerita itu
Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Wadalla ankum ma kuntum tasubun. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa minum orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes. Kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan, diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum, tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu dasar hidup. Buktinya malaikat nggak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu? Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadalla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena ada bukti memang enggak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu padha karo wong mending ngene. 3 miliar ambek 3 miliar. Iku padha karo 5 rupiah. Bariku gremeng meneh. 1 triliun be 1 triliun padha karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan itu kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu wani ngobong la ilaha illallah, ben kualat tapi pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kualat den. Paham ya maksudnya? Paham ya? Jadi jelas ya saniki kenapa kalimat itu begitu dijaya. Paham ya? Begitu dijaya. Nah, soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua ngalami bingung, kalimat itu salah apa, dianggap napa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridan iki malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase larnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihatu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Nggih kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Soleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini, kalau tawarai gitu, sama nang lafadzul la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap, yes umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada. Itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah. Kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes. Terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah. Karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan. Dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat
sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun niku namung kalimat la ilaha illallah. Ngene disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur. Itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat. Hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup. Hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoni itu jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata gadeknya BPKB, paham ya? Enggak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai diruangi utang-utang wong, diruangi urip bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin. Meskipun bahasakan kita mati, terus bahasa mugi-mugi disepunten pangeran, niki ruhe nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham gak? Makanya malaikat ngomong anak pidato kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, bener-bener saged napa-napa, ra iso sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah tapi misalnya gue bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyung akeh. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Wah kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, soalnya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pintar di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sama pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darani wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bagus sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lan akhire nak wae salat semeneng ae dhewe salat. Sing ada teng pintu-pintu niku. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to, murtad kowe. Nah nek ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ngono, stresan rangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim duwe wadak sing ora nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini paham ya. Karena ya mboten tak mikir sampean paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham gitu? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk.
Mulane ono aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara ora gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikir iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Iki penting kula ngerti. Iki kados wae lho. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudillahi wa la tuti'hu wasjud. Jadi pertama kaji Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi piye? Pokoke urip iku wasjud. Waktu ya sujud lan mendekat ning pangeran. Wes titik urip wis ngono tok. Lah nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan sangat terbaik. Mane ngendikan kaji Nabi kan apike salat pakaan nah sholat muadzin koyo itu sholat wong sing pamit itu terakhir sholat Anda ya terakhir sholat nggak saiki kan ada iso sholat qobliyah ba'diyah ya sholat fardhu sing tenan kok sholat fardhu ora tenanan bar sholat fardhu dari wah nampa fardhu ora pati bener kok tak jabli be sunat nek ora bener iku substansi ora iso jabli sunat iso tambeli ora nek ora bener iku ora substansi ana substansi cara mobil itu bane sing coplok kedani piye bane sing coplok lan rusak nek bawa bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Tapi nak kesalahan krusial ya fardunya harus diulang. Ora kok ditambal dengan apa? Eling-eling tak warai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso itu paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktine kena liwat mobil lah, mlaku ya iso ngliwati jembatan, mergo jembatane ora rusak. Ana mobil lah nak jembatan rusak ra iso. Berarti penting di mobil ke jembatan. Penting jembatan. Tapi uang darah ini rata-rata lebih penting. Ya wah kata wah. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini qolat ma'rifatul billah. Mesti ma'rifah ini pengiran itu sih. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh, dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang dipateni uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhe, tapi nek bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kowe tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat uang lagi susah, uang kok dimaki-maki uang susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat orang berber, di bucu wani, tonggo rasa seneng aku, itu awak opol, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Seperti nak melarat, kepengen beli mobil, kepengen, ya malah tersiksa. Waktu balik uang raiso terbang, kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Raiso terbang ya wes nek mati nyisor. Alhamdulillah Gusti raiso terbang. Dada malah kelayapan temu di fungsi, tembiki mawon berpenak. Itu wae, malah kepenak kan. Ini penting. Piye dawuh ulama tasawuf, kula jeleng tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula hafal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuq biha. Piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran, farfuq biha. Kowe kudu mbok welasi. Piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misalnya kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud. Mergi kepen sujud jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji. Gusti, baru kayak kalau di mak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jenengan do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiyang Jogja tiyang Solo, terus ana pantes ra diomongno boten. Nabi tiyang Mekah. Jadi yang berhak ya dimendikan. Ya Nabi biasa ngendikan. Wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayat di ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Beda mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sithik. Mau dicangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama
Nafsuka mati ya tuka farfubiha. Kamu harus sayang. Saya ngaji syukur, apalagi syukur itu wis enak untuk ganjaran kados kita. Wis enak untuk napa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak. Saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Jadi misalnya wonten tiang ini sing kasus nyata biasa mental. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran ndadekno pondok jenengan? Enggak. Lah kan apa sirine apa? Lah nek kepen ora dadi malah ra syukur, nang malah kepengen ora dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu Gus kepikiran nek digedhingi wong lu sumpek to ora. Aku pokoknya roh itu Quran be hadis. Dari Quran be hadis menurut saya itu makhluk ora penting. Nang sing gedeng aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting. Jika saya itu tidak ada ruang gelisah mboten nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda yang kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya di hati saya sama sekali. Wae kula njal mek pangeran. Nah, kalau ngamal diizinkan kan kastanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas menapa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat rene mau demi Rukin Mustafa. Emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan. Sampai semua juga siapa kan ya udah jelas juga. Tapi nah demi Allah Subhanahu wa taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir zat paling jelas. Mana kalau ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat bukan jelas. Mulai Allah disifat az-zahir zat paling jelas. Liane ora jelas. Nah ini juga ijtihad, paham? Ini juga napa? Mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya, cucu saya. Nah anak saya putune sampean ora ngara ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi kula cerita apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya ndak. Lah sekarang tuh banyak aliran sithik-sithik darane wong liya bid'ah. Itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang khusnudzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah jika ada wong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk khusnudzon karena beliau Mulane ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir dari Abu Bakar, iya nak Kanjeng Nabi, pas kowe salah paham menengae, wis ngono sik diurus langit. Aku pas salah paham mbok bacok dari apa? Mana kan niru kontroversial Gus Dur barang yo keliru, SBY yo keliru. SBY dikawal nek ana bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawale akeh sing nderekno akeh sing misoi mikir. Saman kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih kias ora oleh nama al-farik. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jami', ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farik pemisah tidak boleh kias. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus donya rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ono keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses salat. Wis kere ya urun gawe keran, misale ra ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya bangku rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean kedhewean rokok ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, itu kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan serondok ini. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Qusyriah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lah ini itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang?
Gampang aja calon alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, jangan ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rukin jokno jadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dek Dewi ya ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dene. Langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Enggak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sakit, saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran nanya manusia ku entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikan pangeran. Ya rondok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang untung saiki bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutut tok banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo kan es mati di kelangenan. Kelakuan kok ngono, mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora, ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi iku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Dari masyarakat pun mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka gak seneng. Mat. Caraku Nabi-nabi dhisik kudu tongkat apa no, Mat. Jadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen di tongkat tahu Nabi buat, kita ya sangar lah, jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak ada sing ngelawan, blus terus kecemplung segoro, kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, tutuk terus likui faksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Ini jawab pengiran dulu tuh, dia mat kejok tongkat, gampang lah masalah tongkat. Sekarang ngetok nawet kan gampang tongkat itu, memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus digawe, dikai mori terus dikai minyak, ya ora, dijupuk nawet, diketok nono, memang kamu. Wong sing hebat tuh sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkate Musa tak ana kowe. Iki ora ana pengaruhe. Wong saiki nggone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek pate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan apa? Sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mate kok gak eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman. Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha ae, Man. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong ngatre berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim apa wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misal. Saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiai nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jawab pengiran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis ngatane. Lho kula lho mau tawani pengiran mujizat kok tongkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan sing kondang ke wonge. Lah saiki ajak ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel terus Rajab Tayyip manggon kono
Mana aneh. Makanya penting. Yang dikatakan mukjizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan? Ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali. Muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna lau taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP, ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo nanti apa rasa dadi wali? Enggak usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torikoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya lingi pangeran sewengi tapi sesucinya keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak rambut KI, njuk mangan rambut KI. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok menurut Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Nanti bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jadi. Tak top aku jadi. Kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah template ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allamno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus ngapalno merek rokoke Ruhin. Misale rokoke opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kulo niki diceritani Gus, kulo nak wong alim. Jejer mbek wong terkenal wali kulo harus salaman beda. Ya akhirnya melarat salaman. Maksudnya salaman iku ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere. Wong kuwi padha wong alim kasut to. Dene kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah sewengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu sewengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus keling Allah dulu enggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sewengi di masjid pikir wiridan. Ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid? Siapa yang tanya tentang ghanimah? Siapa yang tanya? Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi walamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumsuhu wa lirrasulillah 1/5. Ada yang tanya lagi, "Was'alunaka 'anil makhid." Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis. Sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna wa mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al. Kalau Allah menghendaki ya disebadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pengiran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Ishak. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan.
Terus Nabi datang, nggak boleh megang isaf dan nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita tidak sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang isaf, nanti kalau di marwah pegang nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa. Karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Nama aturan main. Lho kula wingi pasanan wingi niku kula muca napa sampeyan. Iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor. Dongakno slamet. Wong belajar ya ora kok yo dongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi yo dongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor dongakno slamet. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji. Mau nak tonggo tak pisau itu. Untung ngomong rembang rawat aku loh. Jadi orang sing wani. Agar mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah ya Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling ndak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wadah orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah kaji merugi kalau gitu terus mau nangis. Belum mau nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing ngomong suka gini nangis tenanan oleh nyangone luwe. Oke. Nah, cara bapak nangis serupat teman. Serasa nangis anak dadi kiai. Pokoke ulah nek ra gelem wis ben ngono. Tobat sing ngene tobat. Mareni utek ngene iki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk orang ra iso salat, dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ro Fatihah ro ya kabeh itu ono urutane.